Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul mengenai perjuangan yang tidak ada akhirnya. Ini disusun guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Kewirausahaan dosen pengampu Pak Tur Jangun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najika Umi Salamah, NIM 4304011939. Di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai proses kehidupan keluarga saya. Saya terlahir dari keluarga sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik. Ayah saya bernama Mugiana, ibu saya bernama Indah Setiawati, dan adik saya bernama Robiah Salafiyah. Sebelum itu, untuk usaha atau pekerjaan ayah yang dilakukan sebelumnya pada tahun 1994 sampai 2000, itu ayah saya pernah bekerja di Damatex. Dan selanjutnya pada tahun 2000 sampai 2006 ini ayah saya bekerja di MI Global Blotongan. Dan selanjutnya pada tahun berikutnya, pada tahun 2006 juga ayah saya mencoba bekerja di salah satu hotel di Semarang, lebih tepatnya Hotel Santika Semarang, tahunnya pada tahun 2006 sampai 2009. Dan pada tahun 2009 ini ayah saya juga mencoba dan dapat info dari temannya bahwa ada buka lowongan di Setain Salatiga. Ayah saya alhamdulillah keterima di Setain Salatiga pada tahun 2009 sampai saat ini. Sedangkan untuk jenjang karir ibu saya ini dimulai pada sejak usia remaja. Lebih tepatnya beliau waktu masih SMA, dia juga pernah menjadi penyiar di salah satu wilayah Ambarawa, lebih tepatnya di SPS Ambarawa. Dan itu dilakukan sama beliau juga melakukan adanya MC kalau ada hajatan atau MC adanya acara-acara tertentu yang memang lebih ke adat Jawa. Untuk selanjutnya, setelah ibu saya lulus dari sekolah atau lulus dari kuliah, ibu saya mengajar di salah satu TK Banjaran. Ini dilakukan selama 17 tahun lamanya. Untuk mengenai usaha sampingan, ayah saya mencoba pada tahun 1999 itu, waktu itu masih di Damatex. Ayah saya membuka jasa kesehatan, yaitu lebih tepatnya jasa refleksi pijat. Pada tahun itu ayah saya ini pijatnya dilakukan secara panggilan tuh, dimana dan ini berlanjut sampai saat ini. Tapi pada tahun 2000 pun, waktu masih di MI, ayah saya juga mencoba untuk bukan hanya memijat saja, bukan hanya membuka pijat, tapi juga berjualan secara keliling. Ini dilakukan pada saat pulang sekolah, saat pulang mengajar. Tapi pada tahun 2006, lebih tepatnya ayah saya keterima di Hotel Santika. Selama itu ayah saya tidak memulai bisnis jualan, tapi lebih tepatnya kalau untuk bisnis pijatnya masih, karena itu kan masih dipanggil aja gitu. Pada tahun 2009, yaitu tepatnya di YIN Salatiga, sekarang YIN Salatiga, ini ayah saya juga masih membuka pijat. Tapi pada saat itu ayah saya juga mencoba untuk berjualan makanan juga, yang dirintis sama ibu saya, yaitu menjual ikan bakar. Ini dilakukan secara online tuh. Waktu itu kalau untuk usaha ibu saya sendiri pun hampir sama sebenarnya. Kalau ibu saya itu kalau habis mengajar itu ibu saya langsung jualan makanan juga, tapi ini lebih kayak jual makanan yang hanya di rumah saja, seperti itu. Dan ibu saya juga pernah menyambi untuk sambil mengajar, ibu saya juga pernah menyambi dalam bidang kerajinan, salah satunya yaitu eceng gondok untuk membentuk hiasan-hiasan tertentu gitu. Dari cerita saya ini
ayah saya selalu mengingatkan bahwa jangan jadi orang yang selalu meminta-minta, akan tetapi harus berjuang. Dan apa yang harus paling kita ingat yaitu salah satunya kunci kesuksesan adalah kita selalu meminta pada ridho orang tua, karena ridho orang tua itu ridho Allah juga. Seperti itu. Kita harus terus berjuang walaupun keadaannya apapun itu, kita harus tetap berjuang walaupun kita masih sering direndahin atau sering sering direndahin ataupun sering disepelein sama orang-orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari penyampaian saya yang kurang, masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.